3, 2, 1. Halo anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Pak Aris. Kita berada di IPA Kids, salah satu layanan untuk kita berdiskusi tentang pelajaran. Seperti biasa, kita akan berdiskusi tentang pelajaran yang ada di sekolah menengah pertama, atau sering kita sebut sebagai sekolah menengah yang pertama sebelum SMA, SMP. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah materi kelas 9 dengan judul listrik statis. Jenjangnya apa? Jenjang SMP. Baik, sudah siap semuanya? Pastinya. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari dulu, kalian masih ingat di kelas 7 kita sempat membahas yang namanya objek IPA dan pengamatan. Kalau masih ingat ya, dulu di kelas 1. Nah, salah satu hal yang kita pelajari di situ adalah ilmu pengetahuan alam. Itu dia akan mempelajari tentang paling nggak 2 hal. Yang pertama, itu kalau dia mempunyai ciri-ciri khusus, dia itu hidup, maka objek yang kita pelajari itu adalah makhluk hidup. Yang kedua, kalau dia tidak mempunyai ciri-ciri kehidupan, maka dinamakan sebagai benda atau zat. Nah, untuk materi yang sekarang ini kita akan masuk dan akan lebih titik beratnya adalah ke bagian benda atau zatnya. Ya. Nah, secara definisi kita tahu apa yang disebut sebagai benda atau zat. Dulu di kelas 7 sudah dijelaskan bahwa yang disebut sebagai benda atau zat itu apa? Itu sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan. Ilustrasinya seperti ini. Kalau seandainya saya mempunyai sesuatu gitu ya, mempunyai sesuatu. Kemudian saya punya di sini adalah timbangan. Sesuatu ini saya coba ambil, kemudian saya letakkan di atas timbangan. Ternyata di timbangan itu dia menghasilkan angka tertentu walaupun kecil, misalkan 0,02 gram gitu saja. Berarti si benda ini tadi sudah memenuhi persyaratan sebagai benda. Kenapa? Karena dia mempunyai massa. Nah, kemudian kalau sesuatu ini itu saya ambil, kemudian saya masukkan ke tempat tertentu, maka dia akan memenuhi ruangannya tertentu, maka dapat dikatakan bahwa sesuatu ini itu sudah mempunyai ciri yang kedua, yakni menempati ruangan. Maka kita bisa bilang kalau ini adalah sebuah benda. Ya, ini termasuk sebuah benda. Oke, kita akan bermain dengan benda ini tersebut. Ya, oke, kita akan hapus sini. Oke, lanjut. Setelah kalian sudah tahu tentang yang namanya benda ya, maka kita akan ulas apa kaitannya dengan materi yang sekarang ini. Yang kita pelajari di listrik statis yang pertama kali ini adalah ini. Kalau benda ini tadi, dia pasti rigid. Bisa nggak dia dibagi-bagi? Bisa. Dipotong bisa? Bisa. Dibagi menjadi berapa? Bisa dibagi menjadi berapapun. Nah, kita akan contohkan kalau benda ini tadi dibagi 2, bisa nggak? Bisa. Dibagi lagi pecahannya? Bisa. Pecahannya ini dibagi lagi? Bisa.
Yang ini dibagi lagi, bisa. Nah, yang lebih kecil ini dibagi lagi, bisa nggak? Bisa. Sampai akhirnya, kita akan menemukan bagian yang paling kecil. Misalkan ini bagian yang paling kecil, ya. Bagian yang paling kecil. Yang paling kecil yang bagaimana? Yang paling kecil berarti sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka benda yang sudah tidak bisa dibagi lagi ini yang dinamakan sebagai atom. Baik, kita ulas lagi. Oke ya. Jadi kita menemukan satu istilah lagi yang namanya atom. Apa itu atom? Benda atau bagian paling kecil dari suatu zat atau benda. Baik, kita sudah mengetahui apa yang disebut sebagai atom di sini. Sudah paham? Kalau paham, kita akan lanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan berbincang-bincang tentang atom. Oke, saya lihat sejarahnya dulu ya. Kita lihat sejarahnya dulu. Jadi, atom itu sudah dipelajari dari dulu. Siapa yang pelajari? Ilmuwan ya. Nah, ilmuwan siapa saja yang sudah mempelajarinya? Kita ulas satu persatu. Yang pertama, kita kenal ada yang namanya John Dalton. Dia bilang seperti ini. Dia melihat sesuatu benda dibagi-bagi, kemudian dia lihat partikel yang paling kecil sendiri, kemudian dia punya alat untuk melihatnya. Jadi partikel yang paling kecil sendiri, dia melihat seperti hanya sebuah bola tetapi kecil. Sehingga dia mempunyai anggapan, atau kalau zaman dulu namanya postulat, sebelum diujikan atau dieksperimentalkan. Nah, dia punya postulat bahwa benda itu kalau dibagi-bagi menjadi yang paling kecil atau bagian yang paling kecilnya itu yang namanya atom itu bentuknya adalah seperti bulat seperti ini. John Dalton mengatakan seperti itu karena dia bereksperimen dan akhirnya mendapati bahwa memang benar partikel yang paling kecil itu tadi dia teliti dengan alatnya semacam mikroskop seperti itu. Kemudian dia cuma melihat partikel yang paling kecil itu bentuknya seperti lingkaran. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian dilengkapi sama seseorang lagi. Namanya adalah J.J. Thomson. Oke, yang kedua ini ya, yang kedua, J.J. Thomson. J.J. Thomson bilang seperti apa? Dia berhasil melihat partikel yang paling kecil itu sendiri, itu memang bentuknya bulat seperti ini. Tetapi di dalamnya itu ada seperti roti kismis ya. Kalau lihat seperti kalau sekarang, maaf saya mengambil contoh salah satu kukinya seperti Good Time itu kan seperti roti kismis, biskuit kismis seperti itu. Nah, dia melihatnya seperti itu. Jadi sebuah atom itu kalau dilihat benar-benar maka terlihat seperti roti kismis. Yang tadinya John Dalton cuma melihat sebatas seperti ini, cuma lingkaran aja. J.J. Thomson sudah lebih hebat lagi. Dia melihat bahwa di dalamnya si atom yang ditemukan sama John Dalton itu ternyata ada bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya itu ya ini, contohnya ada bagian-bagian di dalamnya. Ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Nah, bagian-bagiannya seperti ini. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian ada lagi ilmuwan yang ketiga, dia juga mengembangkan teori atom. Dari John Dalton, kemudian ketemu sama Thomson, kemudian ketemu lagi sama satu lagi ilmuwan yang lebih baru lagi namanya
Rutherford. Dia bilang seperti apa? Oke, dia berhasil menemukan pendapatnya dengan eksperimen juga. Dia dapati memang di dalamnya, ini ya yang dikatakan sama John Dalton tadinya lingkaran, itu memang iya bentuknya seperti bola seperti itu. Di dalamnya juga ada sesuatu. Tetapi Rutherford itu lebih hebat lagi. Dia melihat apa? Ternyata Rutherford itu melihat di dalamnya itu ada seperti bagian-bagiannya lagi. Ya, dia melihatnya seperti bagian-bagiannya lagi. Bagiannya seperti apa itu? Pokoknya dia melihat kalau di dalamnya itu ada bagian yang ada intinya. Kemudian ada sesuatu yang mengelilinginya. Dia melihatnya seperti itu. Ada yang mengelilinginya. Mengelilingi seperti apa? Memang dia mengelilingi tidak terlihat seperti sesuatu yang yang teratur. Dia cuma melihatnya ada sesuatu yang berputar-putar mengelilinginya. Sehingga dia gambarkan, dia ilustrasikan itu bahwa di dalam atom, di dalamnya atom itu masih punya bagian-bagiannya lagi. Kalau kita pernah lihat film kartun, judulnya adalah apa ya judulnya? Judulnya itu Jimmy Neutron kalau masih ingat itu dia mempunyai simbol dari kartun itu adalah seperti ada atom, sesuatu yang di dalamnya itu mengandung partikel-partikel tertentu. Jadi bagiannya ini adalah yang bagian tengah itu dia berdiam saja di sini. Tetapi yang bagian samping, contohnya saya ambil yang sebelah kiri ini, dia itu berputar seperti ini, berputar terus. Tidak cuma dia, yang ini juga sama, ini dia juga berputar gitu ya. Satunya ini juga sama, dia berputar secara teratur, muternya ke sini berarti. Kayak gitu. Itu yang dikemukakan oleh Rutherford. Nah, akhirnya ada ilmuwan lagi yang keempat. Namanya adalah Bohr. Namanya Bohr. Saya lupa namanya depannya siapa. Tapi orang menyebutnya adalah Bohr. Dia bilang seperti apa? Ternyata di tengahnya ya ada atom itu, kalau dilihat dengan seksama, di tengahnya itu ada partikel yang dikelilingi. Dia namakan itu sebagai inti. Karena kita lihatnya partikel yang sangat sederhana, dia melihatnya, maka kita contohkan seperti atom hidrogen namanya. Hidrogen itu di dalamnya itu punya yang namanya inti, bagian intinya. Bagian intinya itu bagaimana ya? Dianya tidak bergerak sama sekali. Yang bergerak apa? Yang bergerak adalah ada bagian-bagian lain yang bergerak, berputar mengelilinginya. Kalau kita sekarang tahu namanya orbit, seperti orbit tata surya itu ya, itu dia itu nanti mengelilingi. Ini juga sama, setiap kulitnya ya itu mengelilingi. Bedanya dengan yang dikemukakan oleh Rutherford tadi apa? Kalau Rutherford tadi dia mengelilinginya itu seperti ini, jadi kayak tumbukan itu ya. Tapi kalau Bohr ya, seperti yang kita ketahui, kalau Bohr itu dia sudah tahu bahwa di dalamnya itu ada intinya yang seperti ini. Kemudian ada bagian sampingnya yang dia itu mengelilinginya, tapi mengelilinginya bentuknya seperti orbit. Dia lebih teratur. Dia melihatnya seperti itu. Itu bedanya antara Rutherford dengan Bohr. Nah, sampai saat ini model atom yang digunakan sampai saat ini, karena belum ada lagi ilmuwan yang bisa membuktikan secara ilmiah, maka sampai sekarang itu yang dipakai sebagai acuan oleh ilmuwan-ilmuwan itu adalah model atomnya dari Bohr. Oke, sampai sini masih paham? Oke kids, kita sudah mempelajari tentang dua hal dulu, tentang seluk-beluk atom ya.
Semoga kalian bisa mempelajari dengan baik. Kemudian kalau sudah paham, nanti silahkan masuk ke video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, sama share supaya kita bisa berdiskusi lagi tentang yang namanya IPA di SMP. Itu dulu dari Mr. Aris, jumpa lagi di video selanjutnya.